أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا ناصرا ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Yang sama kita hormati, muliakan, yang berbahagia Bang Julfikar Ahmad beserta istri Dr. Nancy Setiaja beserta keluarga berkeluarga besar di rumah yang berbuah dan barokah ini, juga Adinda Kunenia beserta suami dan beserta keluarga, semoga senantiasa sukses dan laris usahanya dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Begitu juga keluarga-keluarga yang hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus yang saya banggakan Mas Selamat yang sungguh luar biasa. Kalau satu sisi Bang Jul saya cemburu dengan Mas Selamat ini. Kenapa sampai hari ini masih terus bisa bermanfaat bagi semua manusia, khususnya di Kelurahan Tanjung Rejo ini, Jalan Abadi khususnya. 22 tahun sudah membina anak-anak yatim piatu di daerah ini, dan sampai hari ini terus eksis untuk memberikan pembelajaran pemahaman. Dan satu sisi saya juga bangga lihat adik-adik hari ini yang ketika di ujung pembacaan daripada takbir sedikit tadi dan salawat, satu pun ada yang salah. Padahal masih banyak orang-orang yang sudah tua belum hafal dan bahkan tak paham tentang apa yang dibacakan ini. Makanya pantaslah hari ini keluarga besar ini dalam rangka tasyakuran berangkat haji dan juga ulang tahun pernikahan yang ke-21 mengundang anak yatim piatu, dan sebenarnya inilah yang kita harapkan dari mereka inilah doa yang sangat mudah untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Ustaz? Mereka masih kecil, mereka belum akil balik, mereka masih suci. Setiap perkataan amin itu semoga langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kader Mas Selamat dan anak-anak yatim piatu yang diundang menjadikan niat dan hajat dari Bang Jul dan Mbak Nancy beserta keluarga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Selamat selaku pembawa acara. Hari ini adalah tasyakuran berangkatnya Bang Jul dan Mbak Nancy untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah dimampukan Allah untuk ke tanah suci.
Dan begitu mari sama-sama kita mengambil berkah, sama-sama kita bertalbiyah. Mudah-mudahan hari ini Bang Jul dan Mbak Ningsi yang tasyakuran, dan ke depan kita pula lah yang dimampukan Allah untuk pergi ke tanah sucinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda innal hamda wan ni'mata laka wal mulk wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata wa ni'mata laka wal mulk wa lakal mulk la syarika lak. la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda innal hamda wan ni'mata wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bang Jul dan Bang Ningsi tak banyak yang ingin saya sampaikan tentang pelaksanaan ibadah haji, karena Bang Jul dan Bang Ningsi sudah banyak yang mengikuti manasik haji. Tapi yang paling penting, yang pertama yang perlu diingat adalah senantiasalah tajdidul niyah, memperbaharui niat. Ini yang paling utama. Kenapa kita harus selalu memperbaharui niat? Karena memang niat itu setipis kulit bawang dan sangat mudah berubah. Nah, dikala kita dari niat yang baik bisa berubah menjadi yang kurang baik, maka disinilah segera untuk tajdidun niat, memperbaharui niat. Contoh misalnya, berangkat haji mau ngapain?
maka tentu niat hakikatnya adalah mensucikan diri. Kenapa kita mensucikan diri? Karena diri kita dikotor. Yang mengotori diri kita adalah dosa, baik itu sesama manusia dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya salah satu usaha tasyakuran ini adalah untuk mensucikan dan menyelesaikan persoalan-persoalan kita yang sifatnya hablum minan nas. Bahkan nanti ketika malam 13 yang esok harinya mau masuk ke asrama haji, Bang Yul, Bang Nensi kumpulkan anak-anak. Kenapa dikumpulkan Ustaz? Karena selama ini boleh jadi kita orang tua kan agak egois juga. Kadang kita mengasih tahu menasihati anak-anak, kadang anak-anak juga tersinggung. Maka ketika mau berangkat malam harinya kumpulkan anak-anak, dan di situ kita harus merendah diri, kita yang minta maaf sama anak-anak. Kalau kemarin hari raya Idul Fitri, anak-anak yang mestinya butuh minta maaf kepada orang tua. Dan kita ketika mau berangkat, kita lah, nah esok bapak, esok mama akan masuk asrama haji. Malam ini ayah dan mak tentu minta maaf kepada anak-anak sekalian. Yang namanya manusia tak pernah tidak berbuat salah. Mungkin keegoisan selama ini kami tidak menganggap kami buat salah karena kami orang tua, makanya papa mama minta izin, minta maaf dan mohon doa restu anak bapak dan mama. Kenapa? Supaya nanti di sana kita nggak terpikir terus sama anak dan yang kita tinggalkan. Karena kita sudah fokus untuk menyelesaikan urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bila perlu pun sampaikan wasiat-wasiat kepada mereka. Karena kan kita tidak tahu apa yang terjadi nanti kita berada di Madinah dan di Makkah. Dan umur kita tidak ada yang tahu. Ya, samalah seperti Wak kami hari itu, dia memang kukir besar. Tambak udang di batu bara. Itu 12 anaknya, 12 itu diwasiatkan semua. Kau nanti kalau bapak nggak pulang untukmu ini gak ada yang boleh ribut. Bahkan surat tanah pun dikasih, suratnya pun dikasih. Tapi dengan syarat kalau bapak nanti balik, itu balik untuk bapak lagi. Tujuannya apa? Supaya mereka paham dengan apa yang sudah diajarkan dan diwasiatkan. Sekiranya hal itu terjadi, kita sudah tidak khawatir, anak-anak sudah paham semuanya dan mereka sudah ikhlas. Sampai begitulah. Nah, jadi sebelum kita mensucikan diri kita ke tanah suci, sucikan persoalan kita sesama orang-orang yang ada di sekitar kita. Supaya apa? Karena apa? Karena dosa sesama manusia ini lebih berat diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dosa itu kan ibarat sampah. Ada sampah basah, ada sampah kering. Kalau sampah basah dibakar nggak pakai minyak nggak bisa. Itulah dosa basah akibat hablum minan nas. Selesaikan dulu. Kalau dosa kepada Allah ibarat sampah kering, dibakar aja nggak pakai minyak udah terbakar. Artinya bagi Allah dosa kita kepada Allah kecuali mensekutukannya, innallaha ghafurur rahim. Ini yang pertama yang perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua, ketika nanti sampailah di Madinah, tentu ustaznya akan membimbing berdoa memasuki kota Madinah. Apa amalan yang paling sederhana Ustaz? Selama 8 atau 9 hari perbanyaklah sholawat. Kenapa sholawat? Karena itu kotanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum berangkat kemana-mana ziarah keluar kota Madinah, jangan lupa begitu sampai, kalau memang diarahkan ustadznya, KBU-nya untuk ziarah dalam, itu wajib kita ikuti. Kenapa? Lah kita kan harus suan dulu sama yang punya rumah.
yang punya kota, punya rumah Rasulullah. Makanya wajib ziarah dulu kita sebelum nanti kita ke percetakan Al-Quran, sebelum ke Masjid Kuba, sebelum ke Jabal Uhud, sebelum ke kebun kurma, sebelum kita jalan-jalan di tempat yang lain. Jangan pernah kita menomorduakan untuk ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun nanti mungkin programnya agak lama, berdua aja. Orang nggak jauh kok dari hotel itu ke Masjid Nabawi, nggak jauh. Ya kalau untuk orang-orang Indonesia nggak jauh, paling dari sini ke Jusi Jamil lah, nggak jauh itu. Ya berdua, nggak mesti masuk Ustaz, enggak. Berjalan ke depan, lihat ada kubah yang berwarna hijau, langsung lambaikan tangan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Safaqallah. Assalamualaikum ya kekasih Allah. Sambil hati kita ya Rasul, jadikanlah aku tamu spesialmu selama di kota suci ini ya Rasul. Kita minta menjadi tamu spesial. Untuk apa? Supaya kita lebih betah di masjid ketimbang di kamar. Karena kita sudah menjadi tamu spesial, yang paling penting. Ya. Tabaraka assalamualaikum ya Aba Barro. Selamat datang wahai Bapak Ruh. Kenapa? Nabi Muhammad itu adalah ruh yang pertama dititipkan Allah kepadanya. Makanya jadilah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah selepas ziarah udah aman kita. Artinya kita sudah kolon nuwun sama yang punya kota, kolon nuwun kepada yang punya rumah. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah dijawab Rasul? Dijawab, tapi kita tak ada yang mendengar. Karena Pak Rasulullah dan orang yang wafat itu yang mati hanya jasadnya, rohnya masih hidup. Nah kemudian setelah berjalan hari demi hari, pesan jangan pernah tinggal sholat 5 waktu berjamaah di Masjid Nabawi. Ya, apalagi kalau kota Madinah ya kamu mesti rombongan sama teman-teman satu kamar, apalagi suami istri enak. Nikmatnya luar biasa. Bang Jul ketika keluar dari kamar nunggu Mbak Nancy di lobi hotel, nanti Bang Jul pakainya begini aja tangan panjang supaya apa? Mulai di keluar hotel, Mbak Nancy tinggal megang tangan nggak batal wudu. Karena kan nggak mungkin pakai sarung tangan terus selama di Madinah. Ya karena suami istri kan tidak batal wudu. Ya ketiga. Kenapa? Ketika suami istri berjalan bergandengan tangan, istri memegang tangan suami dan dilihat orang banyak, itu jaminannya adalah dosa suami istri itu gugur keduanya. Makanya begitu nikmat orang yang berangkat haji itu suami istri, orang yang berangkat umroh itu suami istri, itu nikmatnya luar biasa. Ya, lalu kemudian supaya tidak terjadi hal-hal ketika di Madinah dan di Makkah. Tambah nanti mau berangkat, ya Allah, senantiasa satukanlah hati kami suami istri ini yang akan menunaikan ibadah haji. Jauhkan dari hal-hal yang tidak engkau ridhoi, yang tidak kami sukai berdua. Karena kadang mau kan suami istri sifat-sifat yang tak baik muncul di sana. Jadi yang tak baik selama ini Allah yang pernah terjadi di antara kami berdua, ya Allah, jangan pernah muncul selama kami di tanah suci-Mu, ya Allah. Tambah-tambahkanlah cinta dan kasih sayang kami berdua, ya Allah. Apalagi kami sudah 21 tahun kami menikah dan sudah memiliki keturunan, ya Allah. Dan tutuplah semua aib-aib kami, ya Allah, dan tunjukkan kepada kami yang baik-baik saja, ya Allah. Inilah yang dimunajatkan ketika malam akan masuk ke asrama haji. Karena begini Bang Jil, ada kemarin saya masih ingat 1,5 tahun yang lalu saya bawa jemaah dari Tanah Karo. Ya, orang Tom Pintu, ya, dia suami istri berangkat. Nah ternyata saya heran ketika ada kamar kosong, kami kasih suami istri tinggal satu kamar karena kebetulan kamar berlebih.
Gak ikhlas istrinya tinggal satu kamar sama dia aja. Asik pegang tas saja di kamar. Lalu kata suami, udah kita dikasih Ustaz sama Pak Sam, kita satu kamar. Gak mau, aku gak enak, gak suka aku sama kamu satu kamar. Akhirnya kami heran, kenapa? Ternyata sebelum berangkat suaminya bilang, nanti kita di sana, ya masing-masinglah kita beribadah. Seolah-olah bukan suami istri, supaya tak merasa terganggu. Ini salah, dan itu diperkenankan Allah. Akhirnya sampai di Mekah baru kita suruh beristighfar karena kita paham kejadiannya. Nanti ditunggu istrinya, suaminya nggak datang. Ditunggu suaminya, istrinya tak mana-mana. Karena memang dari sini dia tuh udah begitu. Inilah karena hari ini keberangkatan 21 tahun sudah menikah, maka tanamkan dan niatkan bertambah rasa cinta dan kasih sayang sampai akhir hayat. Kalaupun berpisah, hanya cangkul dan tanahlah yang memisahkannya. Ini yang mohon kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kalau boleh lebih banyaklah di masjid ketimbang di kamar. Apa amalan Ustaz yang bisa kami amalkan? Ketika nanti habis sholat subuh, ambil Al-Quran. Baca Al-Quran, kalau bisa targetkan selama di Madinah bisa menghatamkan Al-Quran. Kemudian nanti masuk waktu syuruk, kalau kita di pas terpanjir Allah itu ulama-ulama yang di situ, syuruk, kita malah disuruhnya untuk sholat sunat syuruk 2 rakaat. Waktunya itu kapan Ustaz? Waktu syuruk itu adalah 1 jam lewat 15 menit dari masuk waktu subuh. Kalau subuh jam 5, berarti 6.15 itulah sudah waktu syuruk. 2 rakaat saja. Apa utamaannya? Orang yang melaksanakan salat sunat syuruk maka sama pahala. Alhamdulillah di sini keluarga besar Bapak Jul Fikar Ahmad beserta Ibu Nancy Setiajid itu mengadakan syukuran untuk keberangkatan haji 1445 Hijriah 2024. Insya Allah akan berangkat di tanggal 14 Mei. Kita doakan semoga di perjalanan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga semoga dalam ibadahnya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah keluarga besar almarhum Bapak Haji Muhammad Setiajid beserta Ibu Haji Kusmiati. Alhamdulillah pada hari Ahad ini melaksanakan syukuran pada anak yatim, dan juga ini tausiahnya Al-Mukarram Kiai Haji Sariman Al-Faruq sebagai penceramah. Alhamdulillah kita doakan semoga juga di syukuran pernikahan Bapak Jul Fikar Ahmad beserta Ibu Nancy semoga menjadi ulang tahun pernikahan yang diridhoi Allah SWT. Baik, terima kasih kepada seluruh hadirin ya. Semoga dalam acara ini kita ambil hikmahnya, semoga ada barokahnya. Semoga kita juga berniat untuk berangkat haji ataupun umrah ke Madinah juga ke Makkah. Semoga barokah. Channel Selamat Jais acara ini semoga barokah. Ini bersama anak yatim WS ya. Ya, ini adalah sodako dari Yaman bajunya ya, dengan ibu keluarga besar Ibu Wika Arbia. Terima kasih barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu berangkat dari Madinah, tentu persiapan untuk umrah wajib pertama. Sebelum berangkat Bang Jul dan Mbak Nancy itu disunatkan mandi sunat ihram, kemudian memakai pakaian ihram.